Kita mulai aja dulu sebelum lupa ya, si pen Mei, tolong di-screenshot ya, Mei. Baik, Ibu, sebentar. Untuk yang off-cam, boleh on-cam terlebih dahulu. Baik, sudah Ibu. Oke, makasih Mei. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada hari ini kita mendiskusikan tentang program pemerintah dalam pengendalian dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya. Baik, silakan kelompok satu ya, kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tadinya Ibu minta dikirimin juga sekalian dengan format penilaian ya. Jadi langsung tuntas ya. Jadi format penilaian untuk presentasi dan format penilaian untuk makalahnya. Jadi nanti tolong kelompok satu kirimkan ke Ibu ya. Tentunya format penilaian itu sudah diisi dengan nama, ya, nama-nama kelompok. Oke, silakan kelompok satu. Baik, Ibu izin masuk. Untuk AI intinya apa bisa? Ya, terima kasih. Baik, saya izin memulai ya Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Syafiliani selaku dosen mata kuliah Kebijakan Kesehatan pada siang hari ini, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai AKI atau angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2, kelompok 1 itu ada Adelia Junia Safitri, Adinda Cahya Mutiara, Adinda Dwi Pertiwi, dan Adinda Ramadhani. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibaca oleh kelompok. Kepada kelompok saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Boleh di next slide-nya. Peringkat ketiga dengan jumlah AKI dan AKB tertinggi di ASEAN. Angka kematian ibu atau bisa disebut AKI per 100 kelahiran hidup. Menurut data dari SUPAS tahun 2015, terdapat 305 kasus dan memiliki target dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Menurun menjadi 183 kasus per 100 KH. Angka kematian bayi atau bisa disebut AKB per 1000 KH menurut data dari SDKI tahun 2017 ini terdapat 24 kasus dan memiliki target dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Menurun menjadi 16 kasus per 1000 KH. Next. Ada divisi dari AKB dan AKI.
dari AKI ini definisinya itu merupakan kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari sesudah melahirkan atau nifas. Dampak dari semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, namun bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Itu menurut pendapat WHO. Namun ada definisi dari AKB. AKB ini merupakan kematian bayi selama kurun waktu 7-1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama juga pendapat dari WHO. Boleh di next selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada regulasi. Yang pertama itu ada Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual pasal 2 yang berisi tentang pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kemudian yang kedua ada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2024 pasal 2 yang berisi tentang Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Kemudian yang ketiga ada Kemenkes RI tahun 2020 tentang pedoman indikator program kesehatan masyarakat dalam RPKJMN dan Renstra Kemenkes tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada arah kebijakan. Arah kebijakan ini kami mengambil dari regulasi atau peraturan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, arah dari kebijakan pemerintah yang pertama itu dari peraturan Kementerian Kesehatan nomor 21 tahun 2021, pasal 2 yang berisi pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual yang memiliki tujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir. Terus yang kedua itu dari Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2020 tahun 2024 memiliki target dalam terpenuhinya layanan dasar masyarakat Indonesia dengan menurunkan tingkat AKI dan AKB di Indonesia sampai tahun 2024. Selanjutnya ada arah dan dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kementerian Kesehatan tahun 2020 mengenai pedoman indikator program kesehatan masyarakat dalam RPJMN dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah untuk meningkatkan program kesehatan seperti mutu pelayanan dan menurunkan jumlah AKI dan AKB di Indonesia. Bisa di next. Baik, selanjutnya ini ada strategi dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Strategi pemerintah dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah dengan cara peningkatan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Karena masih banyak di daerah terpencil atau terpelosok di Indonesia yang kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Contohnya itu di sosial media kemarin saya melihat keadaan ibu ingin melahirkan namun harus menyeberangi sungai terlebih dahulu di wilayah yang pelayanannya terpelosok ke wilayah yang pelayanan kesehatannya lebih memadai. Kemudian yang kedua ini ada peningkatan kualitas antenatal yaitu sebelum lahir dan neonatal yaitu bayi dari 0 sampai 28 hari persalinan dan pasca lahiran. Kemudian yang ketiga ada penyedia sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat. Kemudian yang D itu ada penyediaan sarana transportasi yang memadai. Kemudian dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 21 Tahun
Nomor 21 tahun 2021 pasal 2 yang sudah disebutkan dalam regulasi, terdapat strategi yang dapat membantu dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di antaranya adalah yang pertama, menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur pada masa sebelum hamil. Kemudian yang kedua, menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Jadi di sini bisa dilihat dari diagramnya. Ya, ini yang paling besar 28% itu ada pendarahan saat kehamilan atau bahkan pasca melahirkan. Terus ada eklamsia. Eklamsia ini dia komplikasi saat melahirkan. Terus ada infeksi. Infeksi ini juga termasuk yang paling besar dari penyebab kematian ibu paling banyak. Next. Nah, ini ada data dari SRS tahun 2014 mengenai angka kematian bayi. Di sini bisa dilihat di angka kematian bayi yang SDKI tahun 2017 terdapat 24 kasus. Nah, targetnya itu target 2024 atau target RPJMN itu dia menurun sebanyak 16,8. Nah, ada juga target tahun 2030 yaitu target SDGs itu menurun jadi sebanyak 12,3. Jadi next. Baik, selanjutnya ada peran pemangkuan kepentingan. Peran pemangkuan kepentingan ini urusan pemerintah di bidang kesehatan merupakan tugas Kementerian Kesehatan. Namun demikian pelaksanaan urusan pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi juga melibatkan lintas sektor pemangkuan kepentingan ataupun masyarakat. Hal ini antara lain ini didasarkan dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi pemerintahan daerah yang membagi urusan kesehatan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Dalam pelaksanaan program pembinaan kesehatan masyarakat, perlu pemetaan keterlibatan dan rencana aksi program Kemkesmas mulai dari tingkat pusat maupun daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tingkat administrasinya. Di sini ada dua macam tingkat. Yang pertama itu ada tingkat pusat. Tingkat pusat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini mempersiapkan aturan, strategi, pedomaan, dan standar penyelenggaraan program pembinaan kesehatan masyarakat. Yang kedua ini melakukan sosialisasi, pendekatan multisektor, dan advokasi kepada para pengambil keputusan dan lintas sektor di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, melakukan pembimbingan. Melakukan pembimbingan ini fasilitasnya dan evaluasi termasuk memberikan dukungan pada Dinas Kesehatan, Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota dalam kondisi tertentu untuk mendukung tercapainya implementasi serta efektivitas program pembinaan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada tingkat daerah. Tingkat daerah ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu mendorong komitmen perintah daerah dalam melaksanakan program kesehatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk regulasi daerah. Penyimpanan sumber daya manusia ini sarana dan prasarana untuk melaksanakan program. Yang kedua, melakukan pengembangan inovasi berkelanjutan mengikuti perkembangan impact dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menginisiasi terbentuknya jejaring program kesehatan masyarakat di daerah. Yang keempat, memperkuat program kementerian swasta dengan pemerintahan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat di daerah. Yang kelima, menginformasikan program kesehatan masyarakat serta langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap jejaring administrasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan program kesehatan masyarakat. Bisa di next selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada isu pelaksanaan kebijakan kesehatan program pemerintah dalam mengatasi dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Nusa Tenggara Barat.
Data Dikes menyebutkan terdapat 863 kasus kematian bayi di tahun 2019, menurun menjadi 859 kasus di 1 tahun setelahnya. Selanjutnya, di tahun 2021, kasus kematian bayi turun ke angka 856. Angka kematian ibu pada tahun 2019 terdapat 97 kasus. Dari 97 kasus tersebut, kemudian meningkat hingga 144 kasus di tahun 2021. Oleh karena itu, di NTB untuk menurunkan angka kematian bayi, programnya tidak cukup hanya menyasar bayi saja. Meski tidak dalam jumlah yang signifikan, terutama di antara tahun 2020 dan 2021 hanya turun 3 kasus saja. Ada sebab lain memicu munculnya masalah kesehatan terhadap bayi sehingga menyebabkan kematian, seperti kondisi internal ibu hamil. Ibu hamil dalam mengakses layanan kesehatan tidak hanya ditentukan dirinya sendiri, tapi ada juga peran dari suami hingga orang tua. Faktor lainnya adalah perkawinan anak. Secara fisik dan psikis, anak belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika hamil, ada risiko terjadinya pendarahan hingga komplikasi dalam persalinan. Angka kematian ibu di NTB jumlah kasusnya dalam 3 tahun terakhir ini justru kian menanjak. Selanjutnya. Baik, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Nusa Tenggara Barat, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, kondisi internal ibu hamil. Yang kedua, sulit dalam mengakses layanan kesehatan. Yang ketiga, sulitnya transportasi. Yang keempat, kurangnya tenaga kesehatan yang mendalami tentang maternitas atau kehamilan. Yang kelima, sulitnya sistem rujukan. Yang keenam, faktor kemiskinan. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada upaya atau dukungan terhadap program pemerintah dalam mengatasi dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Nusa Tenggara Barat. Yaitu ada 4. Yang pertama, pemerintah lebih memperhatikan daerah-daerah sulit transportasi dengan memadai transportasi di daerah tersebut. Yang kedua, memperbanyak tenaga kesehatan di daerah tersebut. Yang keempat, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya AKI dan AKB. Yang keempat, memperbanyak fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok atas pemaparannya. Mungkin agenda selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Silakan untuk raise hand juga ya. Oke, silakan. Kemarin kesepakatan kita ya, yang menanggapi pertama kali kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Bukan berarti kelompok lain tidak menanggapi. Silakan kelompok 2. Baik, mungkin izin masuk ya Ibu. Mungkin Ya. dari kelompok 2 terlebih dahulu bisa menambahkan kepada Ai Indriani, saya persilahkan. Ya, izin masuk, izin menambahkan rekomendasi dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI berdasarkan jurnal analisis faktor yang berpengaruh dalam angka kematian ibu di Kabupaten Jember tahun 2018. Ini tuh terdiri dari beberapa tahap. Dalam tahap planning, itu tetap mempertahankan kegiatan dalam upaya perencanaan peningkatan cakupan ibu hamil, berupa kelas ibu hamil, koordinasi dengan PKK, aparat setempat, antar jemput, ibu hamil, dan saling menggunakan ambulan desa. Lalu bisa dengan pertemuan kader, membentuk kelompok rumah tangga kelahiran, pelayanan terpadu ibu hamil atau deteksi dini ibu hamil, lalu kunjungan ke rumah dukun bermasalah. Nah, planning ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasari pelaksanaan kegiatan. Lalu selanjutnya itu pada tahap organizing.
yaitu melengkapi job description dengan deskripsi terpisah untuk masing-masing posisi, meliputi kegiatan promosi, konseling ibu hamil dan bersalin, pemeriksaan ibu hamil dan bersalin, pengisian dan pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak, pendampingan rujukan antenatal care jika diperlukan, pencatatan dan pelaporan. Lalu untuk tahap actuating, yaitu meningkatkan keterlibatan lintas program, lintas sektor, dan masyarakat dalam kegiatan promosi melalui pertemuan. Yang terakhir yaitu pada tahap controlling. Ini bisa dengan mempertahankan kegiatan yang sudah baik ini dengan melakukan penjadwalan yang rutin agar dapat selalu terpantau. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas penambahan materinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya kembali atau ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari Yeni Chandra bisa disebutkan, bisa on-mic terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Saya Yeni Chandra Tiaswati dari kelompok 11, izin bertanya, mengapa angka kematian bayi pada saat ini sangat meningkat dan apa yang menjadi faktor terbesar dari AKB tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Yeni atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Untuk Fitriananda bisa on-mic, dipersilahkan. Izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan. Saya Fitriananda Ramadanti, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa peran perawat dalam AKB dan AKI dan apakah para ibu hamil bisa menghindari kematian selama kehamilan ataupun pasca kelahiran? Baik, terima kasih Fitriananda. Kepada Elsa Kumala dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Elsa Kumalasari, perwakilan dari kelompok 3. Tadi di PPT tertera Indonesia menduduki peringkat 3 se-ASEAN ya untuk peningkatan AKI dan AKB. Nah itu solusi untuk hal tersebut bagaimana? Mungkin tadi sudah dijelaskan, namun apakah ada solusi lain selain hal tadi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Mungkin dari Clarissa bisa dipersilahkan. Izin masuk Clarissa, suaranya kecil. Izin masuk moderator, saya Clarissa Putri perwakilan. Suaranya kecil banget, nggak kedengeran Ibu. Ya. Apa sudah terdengar? Kencengin lagi, suaranya kencengin lagi. Apa sudah terdengar, Ibu? Ya, sudah. Oke. Jadi berdasarkan data Sampling Station System atau SRS tahun 2018, sekitar 76% kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan, dengan proporsi 24% terjadi saat hamil, 36% saat persalinan, dan 40% pasca persalinan. Yang mana lebih dari 62% kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit. Tingginya kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberkulosis, dan lain-lain. Pada saat hamil, ibu juga mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung, dan lain-lain. Kemudian perkembangan AKI dan AKB saat ini di Indonesia adalah kesulitan ini disebabkan kondisi saat hamil. Jadi saat hamil, misalnya ibu hamil menderita anemia, mengalami kurang gizi, mengalami penyakit tekanan darah,
tekanan darah tinggi saat hamil. Inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Selain itu, kenaikan jumlah kematian ibu dan bayi juga terjadi saat pandemi COVID-19. Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Keluarga per 14 September 2021, tercatat sebanyak 1.086 ibu meninggal dengan hasil pemeriksaan swab PCR atau antigen positif. Sementara dari data Pusdatin, jumlah bayi meninggal yang dengan hasil swab atau PCR positif tercatat sebanyak 302 orang. Merespon persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan bersama pihak terkait melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan sistem kesehatan demi menekan angka kematian ibu dan bayi termasuk saat pandemi COVID-19. Saat ini, Kemenkes terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas Pasienkes agar mampu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasien sesegera mungkin. FKTP juga didorong agar mampu melakukan deteksi dini terhadap adanya potensi gangguan atau kelainan pada kesehatan ibu hamil, memperkuat upaya promotif, preventif, dan turut memperdayakan masyarakat. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian akses masyarakat terhadap Pasienkes juga menjadi perhatian pemerintah. Kemenkes tengah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan kesehatan terintegrasi berbasis digital yang bisa diakses masyarakat dimanapun dan kapanpun. Mungkin segitu aja yang bisa ditambahkan oleh kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Clarissa atas penambahan materinya. Kepada Reski Indah dipersilakan untuk mic. Terima kasih moderator. Izin masuk, saya Reski Indah Syaputri, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, kenapa sih AKI dan AKB ini penting buat dibahas? Apakah ada faktor tersendiri? Cukup saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Reski Indah atas pertanyaannya. Untuk Merisma dipersilahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Apakah di Posyandu dapat bisa menurunkan AKI dan AKB? Terima kasih. Baik, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Akan diulangi terlebih dahulu. Untuk kelompok mungkin jika sudah tahu jawabannya dipersilahkan untuk menjawab ya. Kepada kelompok saya persilahkan. Izin masuk, moderator. Ya, dipersilahkan Adinda Ramadhani. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitriananda. Pertanyaannya adalah kurang lebih apa peran perawat dalam AKB dan AKI, dan apakah para ibu hamil bisa menghindari kematian selama kehamilan atau pasca kelahiran. Jadi, peran perawatnya itu adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mengonsumsi tablet penambah darah, terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan mengenai angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian, bagaimana ibu hamil apa bisa menghindari kematian selama kehamilan atau pasca kelahiran? Itu jawabannya bisa. Jika masyarakat itu mau mengikuti kebijakan pemerintah dan mau mengubah pola pikirnya dalam masa kehamilan seperti makan makanan bergizi, kemudian kontrol tepat waktu, cara meminum tablet penambah darah, kemudian menjaga imun tubuh agar terhindar dari infeksi. Itu juga dibantu oleh peran suami dan peran orang tua, sehingga para ibu bisa menghindari terjadinya angka kematian bayi. Terima kasih. Apakah sudah jelas untuk jawabannya, Nanda? Sudah cukup, Dinda. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Ya, dipersilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Yeni. Pertanyaannya saya ulang, yaitu kenapa angka kematian bayi pada saat ini sangat meningkat dan apa yang menjadi faktor terbesar
hamil, yaitu di mana kondisi wanita usia subur yang mengalami penyakit anemia, kurang alergi kalori, obesitas, mempunyai penyakit turunan seperti tuberkulosis, dan lain-lain. Pada saat kondisi hamil, ibu akan mengalami berbagai penyakit seperti hipertensi, pendarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung, dan lain-lain. Pada saat kondisi hamil, ibu mengalami berbagai penyakit seperti hipertensi, pendarahan, anemia, diabetes. Saya ulang. Baik, mungkin dari kelompok ada yang ingin menjawab pertanyaan yang lain terlebih dahulu, karena mohon maaf Adelia ada sedikit gangguan. Dari kelompok dipersilahkan. Baik, izin masuk moderator. Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Indah. Jadi kurang lebih pertanyaannya, kenapa sih AKI dan AKB ini penting buat dibahas, dan apakah ada faktor tersendiri? Nah, AKI dan AKB ini sangat penting untuk dibahas karena merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup, dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Karena menurut WHO, kualitas pelayanan kesehatan di suatu tempat dapat dinilai dari AKI dan AKB-nya. Apakah sudah jelas, Indah? Ya, izin masuk. Mungkin saya ingin lanjutkan ya untuk pertanyaan dari Elsa. Untuk Elsa tadi menanyakan mengenai kenapa Indonesia menjadi menjadi negara ketiga tertinggi di ASEAN yang mengalami AKI dan AKB. Terus kan tadi kan sudah dijelaskan juga sama kelompok, dan Elsa meminta untuk apakah ada solusi lain ya. Nah, solusi lainnya itu bisa melakukan penyuluhan kepada perempuan untuk meminum tablet penambah darah yang bertujuan untuk mengurangi faktor resiko anemia pada masa kehamilan, masa menyusui, bahkan dapat membantu saat terjadi pendarahan dan dapat memenuhi kebutuhan zat besi juga pada bayi. Terus dapat memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga masyarakat mampu mengubah pola pikir dan lebih memperhatikan tentang keselamatan ibu dan bayi. Terus pemerintah daerah, terutama daerah yang terpencil ya, mungkin mencegah terjadinya pernikahan dini sehingga kehamilan di usia dini itu dapat berkurang. Terus pemerintah juga mengadakan program KB agar angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu menurun. Seperti itu Elsa, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kelompok sudah jelas. Izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan.
Izin menjawab pertanyaan dari Mei Risma. Pertanyaan itu adalah apakah posyandu dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi? Apakah benar pertanyaannya seperti itu? Iya, benar. Baik, izin menjawab ya. Jadi posyandu itu bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi karena posyandu itu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian juga sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Apakah sudah bisa dimengerti jawabannya, Mi Risma? Sudah, terima kasih. Izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan. Sebelumnya saya minta maaf tadi ada yang saya ulangi pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini kenapa angka kematian bayi pada saat ini sangat penting dan apa yang menjadi faktor terbesar AKB? Apakah betul ya ini jawabannya? Jawabannya pertanyaannya. Iya, benar, Adel. Jawabannya saya akan menjawab. Jawabannya itu tingginya angka kematian bayi, macam faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil, yaitu di mana kondisi wanita usia subur yang mengalami penyakit anemia, kurang energi, kalori, obesitas, mempunyai penyakit turunan seperti tuberkulosis dan lain-lain. Pada saat kondisi hamil, ibu mengalami penyakit seperti hipertensi, pendarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung, dan lain-lain. Kesulitan ini berakibat dengan kondisi saat hamil. Contohnya itu di saat hamil, misalnya nih, ibu hamil menderita penyakit anemia, mengalami kurang gizi, mengalami penyakit tekanan darah, tinggi saat hamil inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian anak. Apakah sudah jelas jawabannya ini? Sekian dari saya. Baik, sudah jelas Adel, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Sepertinya sudah cukup ya, tadi pertanyaan sudah dijawab semua dan kelompok 2 juga sudah menambahkan materi dari kelompok 1. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Syafili. Kepada Ibu Syafiliani, saya persilahkan. Oke, terima kasih Adinda Jaya Mutiara yang sudah memimpin diskusi. Dan terima kasih juga kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusinya tentunya kan paparannya, presentasinya dari makalah yang sudah disusunnya. Jadi Ibu memberikan apresiasi karena makalahnya sudah lengkap, ya, mulai dari pengertian, kemudian regulasi, arah kebijakan, kemudian strategi, ya, strategi pelaksanaan kebijakan, terus kemudian tadi ada bagaimana pelaksanaan kebijakan itu ya dilakukan di lapangan, artinya terkait dengan adakah isu gitu ya dalam pelaksanaan kebijakan. Tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok ya. Jadi kelompok 1 tadi tentang regulasi. Jadi apa regulasi yang mendukung untuk program tentang angka kematian ibu dan angka penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini. Jadi misalnya ada 3 kebijakan. Ini misalnya Permenkes nomor 21. Nah, tentang pada poin mana, misalnya pasal 2 tentang apa gitu ya, mesti disebutkan. Kemudian Renstra gitu ya, di Renstra itu dicantumkan pada pasal berapa. Kemenkes RI nomor berapa tadi, tahun 2020 itu juga sudah dicantumkan. Jadi kita sebagai mahasiswa, karena itu tadi ya,
capaian pembelajaran ini, ya, capaian program ini adalah mahasiswa tuh aware, peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, lingkungannya apa? Ya, itu yang ada di sekitar kita, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini masih tinggi. Setidak-tidaknya kita memahami berapa tingginya. Kemudian apa gitu ya program pemerintah terkait dengan angka kejadian ini gitu. Apa ada nggak sih gitu ya program pemerintah? Nah, ternyata ada. Nah, itu kita kutip. Jadi kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai calon perawat harus memahami ini, bisa memahami ini gitu ya. Jangan sampai kita orang kesehatan tapi kita nggak tahu bahwa pemerintah itu punya program gitu ya, punya kebijakan gitu ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah angka kematian ibu dan angka kematian Iya, bayi. jadi banyak kan. Bisa di-mute enggak? Itu siapa? Oke ya. Nah, jadi tadi juga sudah disampaikan arah kebijakan ya, bagaimana mengurangi AKI dan AKB, kemudian terpenuhinya layanan dasar masyarakat terhadap penurunan tingkat AKI dan AKB. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyediakan misalnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit gitu ya terkait dengan kesehatan ibu dan anak ini ya, kemudian juga meningkatkan program kesehatan ya yang ada di pelayanan kesehatan. Jadi semua itu sudah tertuang di dalam kebijakan ini. Nah, tadi kelompok mengangkat isu ya, isu AKI dan AKB di NTTB ya yang masih tinggi. Nah, memang dari 2019 misalnya AKI-nya 863. Kemudian pada 2021 terjadi penurunan, tapi penurunannya sedikit sekali gitu. Angka kematiannya masih tinggi, masih 500-an gitu ya. Berarti kan apa? Oh, masih ada harus upaya yang dilakukan gitu ya. Nah, tadi ada masukan nih dari kelompok 2 terkait dengan hasil penelitiannya Rosalina dan kawan-kawan itu gitu ya. Apa hal yang dapat menurunkan AKI dan AKB? Nah, ini bisa dijadikan masukan. Jadi dimasukkan aja nanti di bab 2 ya. Adinda dan teman-temannya, Adinda Ramadhani ya. Jadi ini bisa dimasukkan ini ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian gitu. Masukkan di situ ya. Hasil penelitian siapa? Itu sampaikan Rosalina dan kawan-kawan tentang apa. Nah, bahwa gitu kan upaya untuk menurunkan AKI dan AKB adalah yang pendampingan dan seterusnya ya. Jadi ambil itu hasil dari penelitiannya isi Rosalina dan kawan-kawan. Jadi itu masukkan ke dalam makalahnya sebagai penyempurnaan dari makalah AKI dan AKB. Nah, kemudian tadi juga ada dari kelompok 2, kelompok 3 ya, masukannya itu dimasukkan ke ininya ya, ke makalahnya. Nah, tadi ada dari kelompok 7. Kenapa sih AKI dan AKB ini penting untuk dibahas? Nah, jadi setiap program ya di Kementerian Kesehatan itu ada 6 program prioritas Kementerian Kesehatan tahun 2021. Ya, itu Kementerian Kesehatan sudah menetapkan ada 6 program prioritas yang ditetapkan tahun 2021. Tentunya ini harus dilaksanakan di 2021, 2022 sampai dengan 2024. Yang pertama itu adalah program prioritas yang pertama menurunkan AKI dan AKB gitu. Nah, kenapa kita penting gitu? Karena angka kematian ibunya itu masih tinggi. Nah, seharusnya idealnya itu kan tidak ada angka kematian itu gitu. Ya, dan kemudian yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat, stunting. Nah, kenapa kita bahas di sini stunting di mata kuliah ini? Karena kalian harus wajib tahu gitu tentang program prioritas pemerintah. Ya, itulah yang menjadi satu program yang harus dilakukan. Mulai dari tatanan pusat sampai ke tatanan daerah gitu. Kita sebagai tenaga kesehatan, makanya kita
di sini dituntut apa peran perawat gitu kan. Jadi kita mampu mengidentifikasi kita berperannya sebagai apa di situ gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu pengendalian dan pencegahan TB ya, tuberkulosis. Kemudian yang keempat tentang COVID. Tapi COVID itu penguatan health security-nya untuk penanganan pandemi gitu ya. Terus yang kelimanya Germas, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian yang keenam peningkatan sistem kesehatan nasional ya. Nah, itu 6 prioritas itu gitu. Makanya kita juga harus tahu, kita juga harus memahami program pemerintah terkait dengan itu. Karena kita masuk dalam kategori tenaga kesehatan. Jadi gitu ya untuk masukkan kelompok 1 ya, jadi silakan ditambahkan di makalahnya. Jadi nanti makalahnya itu sudah menjadi lebih komplit ya dengan masukan dari teman-temannya. Nah, makalah itu nanti yang di-share ke seluruh teman-teman. Ya. Nah, ini sebagai bahan nanti untuk ujian ya. Berarti ujiannya adalah di ujian MIT. Ya, AKI dan AKB masuk di ujian MIT. Nanti UAS ini enggak diujikan lagi. Itu ya. Nah, ini itu dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu kan ada tugas ya, setelah mata kuliah ini ada tugas nih, tugas individu. Nah, tapi tugas individu itu nanti dikumpulkan di dalam kelompok. Ibu akan jelaskan nanti tugas kalian itu apa. Ya. Nah, kalian nanti dapat mengidentifikasi isu. Gitu ya. Nih. Ya, program pemerintah dalam menurunkan angka kematian, ini judul. Nah, nanti kalian tulis di sini ya. Data-datanya tentang di sini. Nah, ini sumbernya. Tulis di sini. Nah, ini. Isunya itu program kemitraan bidan dan dukun ini karena ini bidan ya, nggak usah kita ambil. Ya, misalnya ada program kemitraan perawat dan dukun gitu ya. Nah, di sini peran perawatnya apa? Nah, atau contoh lain gitu ya. Kementerian Kesehatan meluncurkan jumper sound gitu ya. Nah, ini penjelasannya tentang ini nih. Ini adalah salah satu juga upaya menurunkan AKI dan AKB. Gitu ya. Nah, ininya penjelasannya cukup begini aja. Ya, nggak panjang-panjang. Nah, ininya artikel yang kalian baca itu dari mana? Nah, tulis sumbernya di sini. Tinggal copy aja linknya. Ya. Nah, dalam kasus ini apa peran perawat? Ini contohnya. Nah, jadi kalau ada ininya kalian ada berempat dalam satu kelompok, misalnya ini nomor 1 siapa di sini? Ya, tulis di sini misalnya. Ini tugasnya si nama mahasiswanya siapa? Misalnya Adelia. Yes, gitu ya. Gitu. Nah, di sini nanti kan judulnya sudah, ininya kan sudah cukup ini. Nah, ini kelompoknya kelompok berapa? Tulisin aja di sini. 1 misalnya ya. Tapi di sini ada ini nih, ada bukan Adelia ya, kelompok 1. Ramada ini ya, Adinda ya. Adinda R ya, gitu ya. Nah, nanti yang di sini ini tugasnya si Adinda CM, gitu ya. Terus begitu, berarti kalau ada 4 dalam satu kelompok, berarti 4. Ya, gitu. Ya, bisa dipahami? Jadi misalnya nih, isunya terkait dengan Safe Motherhood Initiative dan Gerakan Sayang Ibu gitu ya. Nah, tuliskan penjelasan tentang konsep Safe Motherhood ini apa gitu ya. Nah, ini kan ada program nih, program Gerakan Sayang Ibu. Nah, di sini apa peran perawatnya di sini? Udah nih tulis namanya di sini. Siapa yang menulis ini?
Misalnya Adinda, apalagi Adinda 1. Itu ya yang kelompok 1. Udah, jadi ini ya tugas identifikasinya. Jadi data-data yang diambil ringkas aja. Kemudian sumbernya kalian tuliskan. Ini sumbernya ini. Kalian pakai ini. Gitu ya. Begitu juga untuk yang lain-lain, misalnya tentang TB nanti atau tentang HIV/AIDS gitu ya. Sama kayak gitu. Isunya bisa macam-macam, tergantung dengan arti secara ringkas. Oke, gitu ya. Untuk yang tugas individu. Tapi ngumpulnya tugas individu itu di dalam kelompok. Biar nggak terlalu banyak filenya. Gitu ya. Nanti tugas yang untuk merekamnya adalah Sipen. Nanti Sipen buat Google Drive. Google Drive-nya per dosen. Ya, nanti ada 5 dosennya kita cari Sabdewi. Nah, nanti di Sabdewi itu ada kelompok Aki, satu lagi ada kelompok diabetes ya kalau nggak salah. Jadi tugas-tugas individu untuk diabetes masuk di foldernya Bu Dewi. Ada folder Bu ini ya Bu Made, ada folder Bu Nurlina ya Pak Agus Sukoco. Udah tuh satu lagi Bu Yeti. Ya, jadi tinggal isi, tinggal masukkan. Sekarang sudah harus ada tuh Google Drive-nya. Isi itu folder-folder itu. Jadi nggak bolak-balik nanya mana ininya, mana tugasnya. Tapi tugas yang diupload di situ itu adalah tugas yang sudah fix. Ya, yang sudah final, yang udah perbaikan. Nah, seperti sekarang ini kelompok 1, kan sudah ada masukan nih ya, ditambahkan di dalam makalahnya. Udah makalahnya dikumpulkan. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang didiskusikan lagi? Tugas individunya udah jelas ya. Tugas individu semua ya mengerjakan, jadi bukan hanya kelompok 1. Kelompok ini juga sampai kelompok 11 ya. Jadi nanti tugas individu itu Ibu punya 11 ini. Ya, 11 file itu. Nah, kapan dikumpulkannya? Itu tugas individu 1 hari kan? Setelah hari mata kuliah. Ya kan? Ambilnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Seperti tadi kan cuma setengah halaman, ya nggak terlalu banyak. Ambil aja penelitian atau ulasan artikel siapa gitu tentang AKI dan AKB atau terkait dengan kesehatan ibu. Jadi isunya itu nggak mesti masalah, tapi bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka pencegahan ya AKI dan AKB. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang didiskusikan? Oke, kalau tidak ada ya Ibu akhiri ya. Ibu sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Nah, mudah-mudahan kelompok lain juga kan akan lebih baik lagi seperti kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akhiri ya perkuliahan kita pada sesi atau pada hari ini dan kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu izin lihat ya. Dan jangan lupa ya perbaikannya jangan berlama-lama, besok udah harus Ibu